Assalamualaikum Bu Endri, Waalaikumsalam Pak Rizky. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Rizky. Bagaimana Pak Rizky kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu, sehat. Eh, jadi gini Bu, sebelum coaching dilakukan, saya akan ngobrol dulu nih dengan Bu Endri. Yang pertama, kita diskusi terlebih dahulu rubrik penilaian kita pada hari ini, yaitu yang pertama, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Yang ketiga, jangan lupa yang ada pada prinsip coach diantaranya kemitraan dan memaksimalkan potensi seperti itu Bu. Baik. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching coaching apa yang ingin Bu Endri kembangkan? Oke, baik Pak Rizky. Jadi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching ini adalah presence, artinya kehadiran penuh. Yang kedua mungkin mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua saya Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu yang saya ingin kembangkan adalah pada proses kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, lalu indikator yang mana yang ingin Bu Endri yang diinginkan oleh Bu Endri dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri, Pak. Oke, baik demikian pra-observasi yang kita laksanakan. Silahkan Bu Endri melakukan coaching bersama dengan Bu Desi. Oke, baik Pak Rizky, terima kasih. Ya Bu. Halo, selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Bu Endri. Apa kabar hari ini Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Bu Endri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Desi, saya baik. Bu Desi, terkait dengan kemarin yang Bu Desi sampaikan ke saya, katanya Bu Desi ingin nih di coaching. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang bisa saya bantu untuk Bu Desi? Jadi gini Bu, sebenarnya saya itu bingung Bu harus tanya ke siapa, terus tanya aja ke Bu Endri gitu kan. Jadi saya itu sebenarnya Bu ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu saat pembelajaran. Jadi siswa itu biar merasa senang, nyaman, seperti itu Bu. Oh, bagus sekali Bu Desi. Jadi tujuannya ingin meningkatkan kompetensi dalam kelas ya Bu Desi. Jadi Bu Iya. Desi apa selama ini yang sudah Bu Desi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya Bu, sepertinya saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran. Tapi kenapa ya Bu, belum menemukan yang cocok untuk diterapkan di kelas Bu. Jadi Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang ngobrol Bu pada saat saya sedang mengajar. oh begitu. Jadi apa nih yang menjadi tantangan Bu Desi untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi saya itu Desi sebenarnya pikirkan, ya? membutuhkan strategi Bu. Mm-mm. Gimana Bu? Tadi kan Bu Desi sampaikan bahwa Bu Desi sudah mempunyai kesulitan nih untuk mencapai dari tujuan tersebut. Ada beberapa kesulitan karena tadi banyak anak yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Begini Bu Desi, mari kita bahas strateginya ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat
pelajaran berlangsung. Jadi pertama-tama mungkin kita perlu nih memahami penyebabnya. Kenapa sih siswa ketika jam pelajaran ini kok mereka suka berbicara sendiri pada saat jam pelajaran? Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka hanya ingin menarik perhatian Bu Desi? Jadi Bu, sepertinya yang paling menonjol itu karena mereka tidak memahami Bu untuk pelajaran. Apalagi Bu, saya itu mata pelajaran fisika Bu. Jadi kadang mungkin anak kan konsentrasinya hanya beberapa menit nih, setelahnya mereka mungkin udah bosan gitu. Apalagi ketika dia tidak paham dengan materi itu, pasti kan mereka nggak paham, ngantuk gitu. Jadi pasti ada yang main HP, kemudian ada yang ngobrol, seperti itu, Bu. Oke, Bu Desi. Jika demikian nih, kita berarti perlu nih memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Berarti kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi metode pembelajaran kita yang harus lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Menurut Bu Desi bagaimana? Iya sih, Bu. Berarti saya masih kurang bervariasi ya, Bu, cara mengajarnya. Jadi, mungkin nanti saya akan mencari lagi metode yang memang bisa dan bisa diterapkan di kelas supaya anak-anak tidak bosan. Jadi Bu Desi gini ya, sudah ini nih, sudah yakin karena tadi kan penyebabnya karena anak itu kurang tertarik dengan pelajaran, berarti Ibu Desi akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi dan lebih menarik lagi ya Bu Desi. Selain itu, apa yang akan Bu Desi lakukan? Mungkin nanti saya akan mencari metode dulu Bu supaya anak-anak lebih giat di pelajaran fisika. Kemudian mungkin saya akan selipin ice breaking lagi ketika mereka sudah mulai lelah tuh Bu. Mungkin saya harus menyelipkan ice breaking. Tapi Bu, yang sudah Bu, ketika saya selipkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, mereka itu tidak antusias Bu. Karena mereka itu mungkin anak SMA ya Bu, lain dengan yang anak SD Bu. Anak SD itu kalau diajak ice breaking itu wah, antusiasnya luar biasa. Nah, ketika saya terapkan di SMA, ternyata anak itu kayak gimana ya Bu? Apa sih gitu loh Bu. Jadi saya juga bingung lagi Bu, seperti apa lagi yang harus saya terapkan. Oh ya, berarti untuk ice breaking berarti tidak seberapa pengaruh. Berarti artinya tadi Bu Desi berarti cukup mencari pembelajaran yang lebih bervariasi saja kan menurut Bu Desi. Jadi model pembelajarannya dan lebih menarik lagi. Tadi kan Ibu Desi sudah mengatakan nih akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan mulai melakukannya? Dengan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan? Ya, sesegera mungkin Bu, saya akan menerapkannya karena kebetulan ini kan udah di akhir semester nih Bu, sebentar lagi akan ulangan. Jadi memang harus segera mungkin saya akan menerapkan metode yang memang bisa membuat anak lebih menarik, lebih tertarik dalam belajar fisika. Oke, baik, bagus sekali. Berarti artinya sekarang Bu Desi sudah punya gambaran nih apa yang harus dilakukan tentang permasalahan Ibu tadi. Ya kan Ibu Desi? Gambarannya. Ya, betul Bu. Jadi berarti saya kira obrolan kita pagi ini cukup ya Bu Desi, karena Bu Desi sudah punya gambaran dan akan segera mengimplementasikan. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya harap sih Ibu Desi sudah punya nih cerita yang berbeda lagi tentang penerapan aplikasi yang sudah dicari solusinya tadi. Cukup ya Bu Desi untuk hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Andri. Saya akan segera menerapkan, kemudian saya akan kabarkan kembali ke Bu Andri hasilnya nanti. Terima kasih ya Bu. Oke, baik Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Hendri. Waalaikumsalam Pak Rizky. Bu Hendri sudah melakukan coaching dengan Bu Desi ya? Iya Sebelum Pak. penutupan, saya akan bertanya Bu, beberapa hal pasca observasi. Pertanyaan pertama saya, apa saja yang sudah Bu Hendri lakukan pada saat coaching? Iya Pak Rizky, dalam coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menemukan solusi dalam permasalahannya. Baik Bu, saya sebagai observer akan menyampaikan hasil observasi tadi selama coaching. Coaching antara Bu Hendri dan Bu Desi sudah berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan prosedur alur tirta. Bu Hendri juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching juga sudah sesuai dengan kompetensi coaching. Pertanyaan kedua saya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah ingin memahami lagi proses sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, semoga kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Bu Hendri.